Jadi kalau GMF itu kita bilangnya total solution ya. Apa yang kita miliki hari ini, kapabilitas, dan apa yang kita miliki hari ini, customer-nya itu harus dijaga. Ini luas sekali sebenarnya ya Pak, dan bahkan maskapai internasional juga ternyata cukup mengandalkan model bisnisnya GMF juga ya Pak ya. Jadi kita menangkap juga peluang di sana. Itu ada peluang dan kebetulan skema bisnisnya oke, kita masuk. Dan kita merasa mampu di situ. Jadi kita perform di apa yang core kita miliki saat ini dan perlahan mentransformasi. Transformasi nggak usah ada shooting star ya. Gimana sih caranya GMFI untuk menjaga profitnya tuh tetap sustain, tetap berkelanjutan gitu? Apa rencana utamanya? Halo teman DX, selamat datang kembali di The Extra Shop, segmen dari The Extraordinary Podcast Bahana Sekuritas yang rasanya seperti minum espresso ya teman-teman ya. Gelasnya kecil, tapi ketika diminum langsung nyetrum, bikin semangat, dan tentunya bikin melek dengan informasi dan isu-isu terkini ya. Oke, seperti halnya dengan salah satu emiten yang kita tahu, ini salah satu anak usahanya, perusahaan dari maskapai terbesar di Indonesia, yang baru-baru ini ternyata mulai transformasi dengan kinerjanya tuh yang cukup gemilang. Dan kabarnya tahun 2026 siap terbang. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan Bapak Andi Fahrurozi. Beliau merupakan Direktur Utama dari Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk atau emiten dengan kode ticker GMFI. Nah, di sini udah bersama kita sosok di baliknya transformasi kinerja yang cukup gemilang ini. Oke, Pak Andi, mungkin banyak teman di X yang belum tahu nih Pak. Kira-kira bisnis dari GMFI itu sendiri apa sih Pak? Oke. Jadi GMFI atau Asia Tbk itu adalah perusahaan MRO, Maintenance, Repair, dan Overhaul. Atau kalau dalam bahasa penerbangannya kita itu under CSR 145. 145 itu aturan untuk maintenance ya. Bahasa awamnya bengkel pesawat. Oke, bengkel. Jadi kalau dalam satu ekosistem aviasi, itu yang pertama kali adalah manufacturer yang membuat pesawatnya. Kemudian ada lessor yang punya pesawatnya, dan airlines. Nah, lessor dan airlines itu adalah main customer kita, pemilik pesawat, untuk di-maintain di MRO. Oke, nah jadi lini bisnisnya dari GMFI ini sendiri mencakupnya tuh apa aja sih Pak? Jadi kalau GMF itu kita bilangnya total solution ya. Jadi tidak semua MRO itu punya semua segmen. Oke. Jadi ada 4 segmen besar. Di MRO yang pertama itu adalah line maintenance. Line maintenance itu yang ada di apron untuk perawatan ringan. Kalau bahasa penerbangannya up to A check, huruf A. Oke. Itu ada cek paling ringan lah, 750 hours. Dan setiap pesawat harus masuk cek rata-rata. Nah, itu adanya kita bisa dianggar atau dilakukan di bandara. Dan juga keseharian operasional itu live operation, pesawat datang, diterima, dicek, kemudian terbang lagi. Itu line maintenance. Segmen kedua kita adalah airframe atau base maintenance airframe. Base maintenance airframe itu artinya hanggar. Itu perawatan yang lebih berat. Oke. Itu dari mulai overhaul ya. Kalau kita bicara, kalau di bahasa programnya ada C-check, D-check, atau 6 years, 12 years, itu setelah 12 tahun masuk. Itu di airframe. Kalau kita lihat, apa itu airframe? Ya hanggar. Perawatan ya hanggar, structure, sistemnya, semuanya di situ. Oke. Ya. Yang ketiga, segmen ketiga adalah engine. Engine dan heavy maintenance. Itu adalah untuk repair dan overhaul engine-nya. Hanya engine-nya saja. Ya. Kemudian yang segmen keempat, komponen. Oke. Komponen itu masuk landing gear. Jadi misalnya radarnya rusak, di bawah ada shock. Nah, kalau gimana? Kita bermain di 4 lini tadi segmen. Tidak banyak MRO yang main di 4 segmen. Ada hanya main di airframe-nya saja. Ada yang hanya punya engine shop saja gitu. Nah, kita bermain di 4 segmen semuanya. Oke, jadi memang ini intinya seperti bengkel tapi lengkap banget gitu ya Pak, semuanya ada dari mulai apa tadi landing gear gitu ya sampai ke apa bagian overhaul mesin dan lain gitu ya Pak ya. Ibarat bengkel mobil kayaknya udah lengkap banget gitu ya Pak ya, satu kesatuan. Oke, jadi secara kapabilitas perusahaan Pak, apa sih keunggulan GMFI dan apakah mungkin dari sisi produknya, pricingnya, atau justru people-nya Pak? Yang pertama masalah produk.
Karena tadi punya capability yang lumayan lengkap, terutama untuk narrow body kita lengkap, engine-nya bisa, landing-nya bisa. Kalau wide body 777 memang engine masih kita belum bisa lah yang sebesar itu. Tapi secara airframe, hampir semua pesawat yang komersial yang beroperasi di Indonesia kita bisa. Bahkan di regional. Ya. Jadi secara kemampuan kapabilitas kita punya, dan kita punya sertifikasi dari 32 negara. Termasuk 3 dari yang terbesar ya, FAA, EASA, CASA Australia. Dan yang paling utama dari LPP sendiri ya, CCA. Jadi itu dari produk, dari pricing kita kompetitif. Kita nggak bilang murah, tapi kita kompetitif di market gitu ya. Dan people, kita punya people yang bagus, yang terlatih, yang memiliki skill, certified, dan juga resource di Indonesia lumayan banyak lah. Ada beberapa politeknik yang bisa mensupport kami. Oke, jadi sebenarnya dari 3 hal itu udah unggul semua ya, luar biasa gitu ya Pak Andi ya. Oke, Pak, ini kan dikabarkan kemarin GMFI telah menerima injeksi. Nah, kira-kira tuh apa sih inovasi yang akan dilakukan oleh GMFI setelah menerima injeksi ini? Ya, jadi kalau GMF itu dan kita akan corporate action ya. Jadi kita akan mendapatkan non-cash injection, bukan dalam bentuk cash. Non-cash injection adalah dalam bentuk lahan yang sudah di KI kita untuk transformasi. Kita akan mendapatkan lahan yang sekarang kita gunakan untuk operasional. Itu ada 9 biji hektar. Lahan itu milik Angkasa Pura Indonesia. Lahan itu akan diinjekkan, kita diinjek sebagai non-cash injection untuk menambah modal di GMF. Sehingga sekali lagi itu tantangan GMF adalah kita sudah making profit 3 tahun terakhir. Tapi tantangan kita adalah ekuitas kita negatif. Sehingga kalau di bursa kita bilang ada notasi E sama S. Dengan transaksi ini di Desember target kita adalah ekuitas kita menjadi positif. Oke. Ya. Karena ada corporate action, otomatis kita ada tisu juga yang akan diambil oleh Angkasa Pura untuk non-cash dan sisanya ke publik. Ya. Kemudian setelah itu terjadi, ekuitas kita akan positif, kita baru di 2026 kita akan mulai ekspansi. Nah, biasanya menurut kacamata teman di X nih Pak, biasanya kalau ada story-story berupa turnaround kayak gini ya, ekuitasnya jadi positif, itu biasanya menarik gitu Pak Andi, luar biasa ya. Oke, nah kira-kira nih Pak Andi, apa sih kira-kira yang membuat GMFI untuk siap ekspansi global gitu untuk saat ini? Dan apakah karena injeksi tadi ya, yang non-cash tadi, atau memang karena laporan keuangannya udah mulai berbalik positif gitu, ekuitasnya seperti apa Pak? Semuanya itu kombinasi ya. Yang pertama, kalau ketika ekuitas positif artinya fundamental kita udah mulai kuat. Dan kita 3 tahun lagi 3 tahun terakhir bikin untung dan making profit. Dan kita merasa melihat di situ kita udah on track nih. Secara bisnis operasionalnya udah bagus. Dan sekarang kita melihat kapasitas di Cengkareng sendiri sudah sangat penuh kayak di kami. Terutama hangarnya sudah penuh. Udah waktunya kita mulai bergerak. Makanya kita ekspansi ada 2, domestik dan internasional. Yang domestik adalah bagaimana kita membagi operasional agar lebih efisien. Jadi semuanya kita numpuk di Cengkareng. Kita punya pesawat propeller. Propeller kita kalau masuk kan jangan tentu saja. Jadi kita akan pindahkan operasional maintenance-nya propeller itu ke Kodut Cabe. Jadi di sisa ATR kita nanti maintenance-nya akan di Kodut Cabe. Kita bekerjasama dengan salah satu grup juga ya, bagi bidang antara grup lah ya. Jadi kita bekerjasama di situ. Kita operate maintenance khusus propeller di situ. Baik customer kami dari domestik mau internasional nanti akan di situ. Kemudian defense, kita kan punya defense industry lumayan besar proyeknya. Untuk helikopter, kami sekarang kerjakan di Cibubur. Kita akan ekspor. Kita akan manfaatkan Bandara Kertajati. Jadi kami punya kerjasama dengan BICP. Minggu depan, insya Allah kalau lancar kita akan groundbreaking di situ. Kita bangun namanya Aerospace Park dan kita sebagai tenan di situ. Kita masukin maintenance helikopter di situ. Karena kita proyekkan dari MOT, dari Kementerian Pertahanan. Nanti semua proyek-proyek defense kita pindahkan. Yang sekarang Hercules C-130 ada di Cengkareng. Dan itu kita akan pindahkan juga ke sana agar lebih efisien. Lebih efisien dan tidak, kalau itu kan bercampur dengan commercial flight ya. Jadi kita di Indonesia itu untuk commercial jet kita di Cengkareng, untuk propeller kita di Kodut Cabe, untuk defense baik rotary maupun fixed wing di Kertajati. Jadi kita bisa kan tiga. Kemudian kita satu lagi ekspansi di Middle East. Middle East. Negaranya, udah waktu dekat akan kita announce lah. Sekarang kita masih bisa. Tapi yang pasti kita udah menang tender di situ untuk kelola hangar. Akan dia memberi komunitas tepat. Ada skema, kita nanti GV di situ. Kita mayoritas, kita akan masuk isu. Kenapa kita masuk ke Middle East? Karena
selama ini customer Middle East yang datang adalah wide body aircraft. Karena di situ ada potensi untuk narrow body ya, nggak mungkin terbang ke Indonesia 6 jam ke 8 jam untuk maintenance. Nah, kita mendekati market di situ. Mendekati market, di situ ada captive marketnya juga. Orangnya kita kasih kesempatan orang-orang kita untuk mulai go global juga, pegawai GMF kita tempatkan di sana untuk bekerja di sana gitu ya. Oh gitu. Jadi kita menangkap juga peluang di sana. Itu ada peluang dan kebetulan skema bisnisnya oke, kita masuk dan kita merasa mampu di situ. Oh oke, ya justru untuk mempermudah dengan adanya Middle East itu mempermudah dari sisi jarak market global gitu kali ya Pak ya. Nah kalau dari Indonesia sendiri nih Pak, perihal ekspansi tadi, kira-kira dibanding Middle East ya, posisi di Indonesia tuh sebenarnya bisa dibilang strategis nggak sih Pak? Kalau di Indonesia strategisnya satu, kalau di regional oke, kita kan di tengah tuh regional. Mau di Asia Pasifik, Oceania oke, tapi kalau narrow body memang kita biasanya 3-4 jam terbang lah. Kalau maksimum India, pasar kita. Regional itu maksimum India, sisanya di narrow body di Southeast Asia, di Asia Negara, karena Oceania lah. Tapi kalau wakeboard di sebenarnya kita oke karena dari Eropa juga ada ke kami. Amerika pun wakeboard ke kami karena harganya kompetitif gitu ya. Mereka terbang belasan jam ke Indonesia masih efisien juga secara maintenance. Nah, ya, di Oman adalah melengkapi. Jadi nanti kita ada antara ada di Indonesia sama Middle East-nya tuh agak dibedakan kapabilitasnya. Ini luas sekali sebenarnya ya Pak, dan bahkan maskapai internasional juga ternyata cukup mengandalkan dari sisi model bisnisnya GMF juga ya Pak ya. Oke, nah kira-kira dari pasar dan regional mana sih Pak yang jadi sasaran untuk awal ekspansi tadi? Terus peluangnya di sana tadi sebenarnya udah diceritain ya, tapi mungkin bisa dielaborasikan lebih luas lagi Pak. Kalau ekspansi dari domestik, ketika defense pindah, nanti ke depannya kemudian populer pindah, otomatis di Cengkareng kan kita punya kapasitas yang bisa kita jual lagi. Nah, itu mayoritas narrow body kita terbuka. Itu pasar kita memang Southeast Asia selama ini ada dari Vietnam, Thailand, Filipina, dan juga Myanmar, Kamboja daerah-daerah situ. India, itu bisa kita masuk. Kita nambah lagi yang selama ini mungkin mau masuk kita tolak karena penuh, kita jadi punya space untuk masuk. Kalau wide body memang kita mayoritas dari Middle East dan Eropa, bahkan Amerika, jadi bukan dari regional. Itu yang kita kejar. Dengan kita bisa meningkatkan kapasitas di Cengkareng, harapannya kita nambah customer dari luarnya masuk ke tema. Kemudian defense secara udah pasti, ya apalagi di Kementerian Pertahanan kan kalau di Indonesia dia punya capability akan menjadi prioritas. Nah itu kita confidence juga proyeknya akan banyak di situ. Propeller kita pindah karena sekarang jadi jam operasionalnya bisa terus siang bisa pesawat masuk, ya customer jadi akan masuk lebih nyaman lah buat customer gitu ya. Nanti yang Middle East kita bagi ya. Ada beberapa tipe yang kita pertahankan yang wide body di antara di Middle East mungkin kita fokus 787 di Cengkareng 777 membagi jenis tipe dari customer. Tapi kalau narrow body pasti berbeda. Karena pasar di sana pasti pasar regional di sana. Dari mulai Middle East-nya sendiri sampai ke North Africa seperti ke Misia, Iya, jadi tergantung ya Pak ya apakah wide body atau narrow body. Kalau narrow body kita mungkin sama nanti antara di Cengkareng dan di Middle East sama kita capability-nya. Karena kan segmen market, lokasi marketnya beda. Tapi kalau wide body kita mulai atur, jangan sampai saling memakan. Oke. Nah, kalau misalnya dari strategi go to marketnya sendiri Pak yang mungkin akan diterapkan oleh GMFI, itu bentuknya seperti apa sih penetrasinya? Apakah bentuknya strategi partnership gitu atau seperti apa Pak? Ya kita mix ya. Kalau airframe kita confidence ya. Kecuali dari di sini kita sendiri. Tapi kalau masuk ke luar, nanti di Middle East kita memang setup di TV. Di Indonesia ada beberapa GO nanti dengan kita cari partner yang kompeten lah ya, yang mereka saling melengkapi, jangan yang kita berbisnis yang sama. Kalau harus bisa saling melengkapi. Kemudian kita di defense kita juga berpartner dengan manufaktur ya seperti Lockheed Martin, Dassault dan sebagainya. Oke. Nah, kalau bicaranya value proposition ya Pak, value proposition apa sih yang akan dibawa oleh GMFI untuk market global gitu? Apakah mungkin
bentuknya sertifikasi atau standarisasi tertentu, misalnya HEASA atau FAA gitu ya Pak ya, atau CAAC atau gimana sih Pak cara Tapi kalau sertifikasi itu wajib kalau kita mau masuk keluar. Oke. Sekarang di Indonesia aja kita punya 32 sertifikat dari 32 negara. Artinya kita bisa merawat pesawat-pesawat dari negara tersebut. Oke. Kalau nanti kita keluar, otomatis dari lokal tempat kita berdiri, kemudian FAA, EASA itu menjadi mandatory. Karena kalau kita nggak punya itu, jualannya susah. Oh iya Pak. Itu satu. Yang kedua, memang kalau bisnis ini yang satu harus ada quality dan pricing-nya kompetitif. Setuju. Itu. Jadi quality-nya harus bagus, quality safety-nya bagus, harganya kompetitif. Nah, itu keunggulan kami di situ. Oh. Di salah satunya pricing kami kompetitif dengan skillful manpower. Oke, oh ya, jadi memang itu persiapan yang dibutuhkan untuk global nanti gitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan strategi untuk nggak mengganggu yang existing player juga, itu tadi kan Bapak juga sempat skill, semoga tidak mengganggu yang lain gitu ya. Itu strategi dari GMRT sendiri gimana? Nah, seperti tadi. Iya. Kita bermain tadi, kata jadi defense. Ini nggak akan mengganggu pasar komersial kita. Iya. Turboprop ke sana. Kemudian di Middle East kita bagi capability yang boleh sama dengan web body-nya bisa beda. Oke. Beda. Jadi nggak akan makan customer. Kecuali kalau misalnya sekarang penuh harus offload, kita offload ke sana ya oke, mungkin kita akan develop ya sama. Kalau marginnya ternyata besar. Oke. Ya itu kan baru kita bisa air freight. Yang di Middle East kita air freight. Untuk engine beda lagi. Engine ke depannya kalau kita mau bangun kapabilitas baru, ya kita sedang cari partner yang kuat gitu ya, kuat baik. Dia punya basis market yang kuat, atau dia punya uang yang banyak, kalau dia punya teknologi yang lebih canggih. Jadi harus melengkapi. Oh, oke. Karena kita juga punya ini shop, kapabilitas kita kan baru sampai kita bicara 737 NG dan A320. Kedepannya akan di Indonesia pasti akan lebih banyak Neo dan 737 Max. Itu harus dibuat, karena kalau nggak ada kapabilitas di Indonesia 5 tahun ke depan, semuanya harus support keluar. Tapi kita mau investasi, kita harus cari partner yang tepat. Oh, Jadi sekarang kita cari bagaimana mengembangkan engine dan komponen shop lebih besar di Indonesia. Karena di Indonesia ini yang kita butuhkan adalah engine dan komponen shop. ya. Air freight, porsi kita aja sudah 50% kita merawat pesawat non-Indonesia. Ini secara hanggar sebenarnya untuk kapasitas domestik sudah cukup di Indonesia ini. Karena ada beberapa yang malu kan. Iya. Yang malu dan itu sudah diisi semua oleh maskapai domestik. Mereka makan untuk mengisi hanggarnya harus mencari market dari regional. Otomatis kita bicara untuk supply domestik saja sudah cukup. Iya. Tapi engine dan komponen itu masih berat terkait. Masih banyak harus di-develop agar maskapai di Indonesia itu merawat engine dan komponennya di Indonesia. Jadi yang kita ke depan untuk di Indonesia sendiri fokusnya lebih banyak bagaimana mengembangkan capability engine dan komponen. Oh, oke. Itu tadi kata kuncinya ya, Pak. Lebih ke melengkapi, bukan untuk compete gitu ya, Pak. Bukan kompetisi justru. Oke, nah, bicara target, Pak. Target ekspansi dari GMFI untuk pasar global, itu gimana sih cara ngukurnya? Kalau kita sering membandingkan antara revenue group dan non group. Ya, kalau target kita ke depannya revenue non group itu harus di atas 50%. Oke, di atas 50% ya. Oke, itu target yang achievable ya. Itu sudah terjadi di airfreight. Di mana sudah terjadi. Kita secara keseluruhan dulu. Secara total revenue GM itu masih 70-30. 70-30 berarti dari 70 masih grup, 30 non. Oh, oke. Tapi kalau kita bedah per segmen, itu di segmen airframe itu sudah 50% di luar grup. Oke, udah chief win. Iya, tapi tinggal lineman terus otomatis masih 85% lah dulu. Kita untuk non kan di Bali ya paling besar ya. Dia punya anak ada saya lihat waktu itu landing di Bali kita maintain di terus. Oh, oke. Nah, sebelum kita buka pertanyaan yang lain nih, Pak. Jadi kita main mini games dulu ya, Pak ya. Ini quick question. Jadi Bapak harus pilih satu di antara dua opsi yang nanti saya sebut. Secara singkat aja ya, Pak ya. Jadi nanti OI-nya atau gimana dijelaskan secara singkat aja. Intinya sih ini sebenarnya the extra shot or the extra glass gitu loh, Pak. Gitu. Oke, now pick one ya, Pak. Iya. Investasi atau ekspansi? Ekspansi. Kenapa, Kak? Karena ekspansi kalau kita bicara gain ya, bisa gainnya melebihi investasi. Oke. Kan ya paling nggak boleh investasi juga. Oke. Betul. Cut loss atau averaging down, Pak? Boleh beli down aja.
Tergantung ya. Karena cut loss kalau masa depan dalam certain period yang kita bisa jaga ya, maksudnya target kita certain period dia nggak akan ada harapan cut loss. Oke. Kalau masa depannya cerah, Averaging down. Oke. Nah, dividen atau capital gain, Pak? kalau saya sih lebih jiwanya lebih capital gain. Capital gain. Cuma kalau udah orang yang ya itu pilihan sih. Oke. Saham atau reksadana? Saya lebih saham Saham. karena kendali ada di saya. Kalau reksadana kendali di orang lain. Betul. Nah, terakhir nih, Bang. Pilot atau engineer? Itu saya sebut sebagai dealer. Oke. Oke. Itu tadi second mini games. Thank you banget, Pak, untuk jawabannya. Nah, kira-kira untuk GMFI kita balik lagi ya. Roadmap di 2026 untuk GMFI sendiri kira-kira gimana? Apakah fokus ekspansi gitu atau malah mulai efisiensi operasional gitu, Pak? Jadi kalau di KL itu kita punya itu apa namanya strategi ya. Yang utama itu nomor satu adalah bagaimana menjaga core kompetensi kita itu efisien. Oke. Jadi kita bicaranya di situ. Kita bilangnya kuadran satu. Kalau itu adalah apa yang kita miliki hari ini, kapabilitas, dan apa yang kita miliki hari ini, customer-nya itu harus dijaga. Harus dijaga dengan baik. Jadi artinya apa? Kita harus kualitas kita bagus di core kita yang sudah kita miliki sekarang, dan juga kita punya itu tadi apa? Kepuasan planning saat ini. Yeah. Nah itu sebagai core. Kalau kita di situ nggak kuat, kita ekspansi akan rubuh karena itu fondasi. Betul. Jadi itu harus bagus. Di situ kita efisien, making profit di situ. Yes. Dengan di sini profit, ketika kita ekspansi, kita punya potensi yang kuat. Jadi itu dulu. Operational excellent harus tetap dijaga. Oke. Kalau kita bicara itu saya pernah belajar dulu ada training. Namanya perform and transform. Perform and transform. Jadi kita perform di apa yang core kita miliki saat ini Yes. dan perlahan mentransformasi. Transformasi nggak usah ada shooting star ya. Kalau kita bicara kuadran 4 itu customer baru dan kapabilitas baru. Kita bermain mungkin di kuadran 2 itu artinya kapabilitas baru kita kembangin dengan casing customer. Contohnya customer kita dan sekarang mulai pakai 7378 atau 787. Kita kembangin capability untuk menampung kebutuhan dari customer. Itu transformasi juga. Expand ya. Expand. Atau kita bermain dengan kapabilitas yang kita miliki untuk expand ke market yang baru. Oke. Tiga ke atas. Kita marketnya baru tapi kapabilitas sama. Baru kita main di transform. Yang benar-benar kuadran 4. Seperti kita market baru, kapabilitas baru. Nah kita juga akan bergerak ke sana. Karena kita sekarang mulai masuk ke aerostructure. Aerostructure itu membuat part-part untuk pesawat lah. Kecil-kecil itu. Kenapa kita masuk ke situ? Itu market pembaru. Oh, pemain baru ya, Pak? Pemakaiannya baru, kapasitas kita baru, dan kita baru dapat approval AS 9100 minggu lalu. Dan kita sudah mulai boleh untuk membuat seperti itu. Nah kita mulai komunikasi dengan OEM. Kenapa kita masuk situ? Karena kita punya access idle capacity di equipment kita yang bisa dipakai untuk. Dan di Indonesia itu masih sedikit aja apa. Di Malaysia 150 perusahaan yang bermain di situ. Oh, di Indonesia termasuk masih kecil ya. Dan padahal pangsanya terhadap itu kan perusahaan yang mensuplai OEM, mensuplai Boeing, mensuplai Airbus, mensuplai jadi itu ada potential opportunity di situ. Apalagi ke depan kita bicara 5 tahun ke depan mungkin helikopter mungkin ya ada yang pendapat pribadi. Jadi 5 tahun ke depan bisa jadi advanced air mobility itu mulai menggeser peran helikopter untuk moving orang ya. Ya, kan ada 5 penumpang. Iya. Nah itu juga kita sudah antisipasi, kita mulai bekerja sama dengan beberapa produsen yang nantinya kita akan berperan di situ untuk masa depannya di 5 tahun depan. Menarik nih teman-teman di X nih dari perform and then transform gitu ya, Wak ya. Tuh. Itu biasanya kalau anak-anak gaul zaman sekarang tuh dijadiin quotes, Pak. Gitu. Tapi itu kayaknya ada yang punya jargonnya itu sekolahan. Oh, udah mulai ada quotes kayak gitu ya. Saya dapat kali kata-kata itu kan dari salah satu sekolah bisnis. Oh, luar biasa. Oke, nah bicara profit, tadi Bapak juga sempat singgung-singgung profit nih. Nah, gimana sih caranya GMFI untuk menjaga profitnya tuh tetap sustain, tetap berkelanjutan gitu? Apa rencana utamanya? Ya. Yang pertama memang harus efisien lah. Kita harus bisa pola operasi kita itu harus standar di internasional. Misalnya di internasional di MRO itu seperti apa sih? Cost
allocation cost allocation itu. Nah, kita harus bisa menyamai standar itu beroperasinya. Itu satu. Yang kedua ya pasti cari market. Dan ketiga pilih segmen mana yang akan kita unggulkan. Kalau GMF itu kita unggulkan di airframe. Karena airframe 70% main hours, 30% material. Kita kuat di main hours. Di situ harus kita banyak. Yang lain oke lah. Untuk engine shop bagus untuk naikin revenue. Profitability-nya Tipis semuanya. Ya. Airframe revenue-nya oke segitu-segitu, tapi marginnya tebal. Jadi bagaimana kita mengkombinasikan itu? Bagaimana revenue-nya tetap tumbuh, tapi profitnya tetap maintain. Jadi kita unggulan kita kan di airframe. Oh, airframe ya Pak ya. Agar kita masuk ke bigger risk. Nah, kira-kira apa ya Pak langkah yang kita mungkin bisa bilang langkah yang cepat untuk menyeimbangkan efisiensi biaya perawatan dengan safety? Karena ini kan dua hal yang lumayan bertolak belakang gitu ya Pak. Kalau safety nggak boleh ditawar ya. Kita combine. Jadi nomor satu kita nggak nyentuh ke situ lah. Yang kita lakukan efisiensi adalah hal-hal non essential. Kita kurangin lah yang memang non added value, ada value-nya kecil atau bisa disubstitusi kita substitusi selama tetap offline. Jadi kalau saving nggak ada, tapi kalau untuk operasional kita coba paling efisien seperti apa, ya yang tidak mengganggu dari player. Iya, karena memang dunia aviasi itu kan harusnya nomor utamanya juga safety ya Pak ya. Oke, nah kalau kita lihat tren dari operational cost seperti mungkin kebiayaan bahan bakar gitu ya Pak, kemudian suku bunga ya nih, dan pergerakan trafik penumpang kargo di tahun ini. Apa sih implikasinya ke permintaan MRO dan strategi pricing dari GMFI sendiri? Sebenarnya kalau kita bicara utilitas ya, kalau penumpangnya nambah kan juga pesawat akan naik. Iya. Itu buat kami ya harus senang juga karena otomatis biaya maintenance akan masuk. Iya. Gitu ya. Kalau kargo tadi kita juga mayoritas wide body customer kita satu kargo. Oh. Ya selain banyak pergerakan kargo sekarang juga e-commerce kan tembangin kualitas ya, kirimnya. Itu juga buat kami juga nambah juga pemasukan. Strategi pricing kami tetap tadi nomor satu tetap quality dengan kompetitif. Oke, quality. Ya, quality-nya tentu harus Tetap terjaga. Baik. Sesuai dengan aturan dan kompetitif. Oke. Nah, terakhir Pak, apa mimpi dan harapan atau mungkin cita-citanya dari GMFI sendiri untuk industri aviasi di Indonesia, Pak? So, kalau kita kan punya visi itu satu, the most valuable company. Jadi kita ingin GMFI menjadi company yang valuable. Dan juga kita bisa punya tadi, nggak cuma di dalam negeri lah kita mainnya. Kalau kita bicara MRO, saing kita seperti ST Engineering, kemudian Lufthansa, SIC, mereka semua punya beberapa titik atau operasi di beberapa negara. Nah, kita inginnya kita juga besar seperti itu di kita. Dan tidak lupa seperti misi kita adalah berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Jadi kita perusahaan yang valuable ya profit dan berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Oke, wah luar biasa sekali nih Pak Andi. Kita terima kasih banyak banget untuk kehadirannya Pak Andi. Dari balik hanggar hingga lintasan global, kita telah mendengar bagaimana GMFI menata kapabilitas, menjemput peluang MRO di pasar global, dan tetap disiplin menjaga profit yang sehat. Menutup podcast, izinkan saya mengutip sedikit kutipan dari Peter Drucker. The best way to predict the future is to create it. GMFI menciptakan masa depannya lewat orkestrasi ekspansi yang presisi. Semoga perjalanan runway GMFI 2026 ini bisa jadi contoh bagaimana strategi yang ditopang budaya eksekusi bisa mengubah ambisi menjadi kinerja nyata. Terima kasih Pak Andi telah hadir di Extraordinary Podcast Bahana Sekuritas. Follow terus sosial media kami di Instagram bahana_sekuritas dan juga di YouTube Bahana Sekuritas untuk dapat info-info terkini terkait dengan pasar modal Indonesia dan juga informasi tentang program-program edukasi kita. Kalau begitu Cisti pamit, sampai bertemu kembali teman-teman di X. Bye-bye.